Halo pelanggan ANR Cell, ada kabar penting nih, khusus buat kalian semua pengguna kuota internet di Indonesia. Mungkin beberapa hari ini kalian melihat berita tentang kuota internet yang tidak boleh hangus. Nah, sebenarnya bagaimana sih maksudnya? Yuk kita bahas dengan bahasa yang lebih sederhana. Pada tanggal 23 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap aturan di Undang-Undang Telekomunikasi. Kalau bahasa hukumnya memang cukup rumit, tapi intinya begini. Ada masyarakat yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah aturan yang berlaku saat ini sudah melindungi hak konsumen, khususnya mengenai sisa kuota internet yang selama ini hangus ketika masa aktif paket berakhir. Dan hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelenggara layanan telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan tetap dapat digunakan. Nah, yang perlu dipahami adalah putusan ini bukan berarti mulai hari ini semua kuota otomatis tidak akan hangus. Tetapi, operator nantinya wajib menyediakan bentuk perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Mahkamah Konstitusi menyebutkan ada beberapa bentuk perlindungan yang bisa diterapkan, yaitu: pertama, akumulasi atau rollover kuota. Kedua, perpanjangan masa aktif. Ketiga, pengalihan manfaat. Keempat, kompensasi. Kelima, refund atau pengembalian. Dan yang keenam, bentuk perlindungan lain yang memiliki manfaat yang setara. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, akumulasi dan rollover kuota. Banyak orang masih menganggap keduanya sama. Padahal, sebenarnya berbeda. Akumulasi berarti sisa kuota akan ditambahkan ke kuota baru, sehingga kuota bisa terus menumpuk. Contohnya seperti ini. Bulan Juli, kamu membeli paket 50 gigabita. Saat masa aktif habis, ternyata masih tersisa 15 gigabita. Kemudian di bulan Agustus, kamu membeli paket baru sebesar 50 gigabita. Maka total kuota yang kamu miliki menjadi 65 gigabita. Misalnya, selama bulan Agustus kamu memakai 25 gigabita. Berarti masih tersisa 40 gigabita. Kemudian bulan September, kamu membeli paket lagi sebesar 50 gigabita. Maka total kuotamu menjadi 90 gigabita. Jadi, sisa kuota terus bertambah dan mengikuti masa aktif paket yang sedang berjalan. Konsep ini kurang lebih mirip seperti pulsa. Selama kamu terus membeli paket sesuai ketentuan operator, kuota yang masih tersisa tetap ikut terbawa. Sekarang kita bahas rollover. Rollover berbeda dengan akumulasi. Pada sistem rollover, sisa kuota memang dipindahkan ke periode berikutnya. Tetapi, biasanya kuota tersebut memiliki masa berlaku tersendiri. Contohnya, bulan Juli kamu membeli 50 gigabita dan masih tersisa 15 gigabita. Kemudian awal Agustus, kamu membeli paket baru 50 gigabita. Maka kamu mempunyai 50 gigabita kuota baru, ditambah 15 gigabita kuota rollover. Tetapi, kuota rollover biasanya memiliki batas waktu penggunaan. Misalnya hanya berlaku sampai akhir bulan atau sesuai aturan operator. Kalau tidak digunakan sampai batas waktunya habis, maka kuota rollover tersebut tetap bisa hangus. Jadi perbedaan paling sederhananya adalah akumulasi membuat sisa kuota terus menumpuk. Sedangkan rollover hanya memindahkan sisa kuota ke periode berikutnya dengan masa berlaku tertentu. Selanjutnya, perpanjangan masa aktif. Artinya, operator dapat memberikan tambahan masa aktif, sehingga sisa kuota tidak langsung hangus ketika masa berlaku paket berakhir. Kemudian, pengalihan manfaat. Artinya, operator dapat mengalihkan sisa kuota menjadi bentuk manfaat lain sesuai kebijakan mereka. Misalnya menjadi jenis kuota lain, bonus layanan tertentu, atau manfaat lain yang setara. Selanjutnya, kompensasi. Artinya,
Apabila dalam kondisi tertentu pelanggan tidak dapat memanfaatkan kuotanya, operator dapat memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya, refund. Refund berarti pelanggan dapat memperoleh pengembalian nilai tertentu atas sisa kuota sesuai mekanisme yang nantinya akan ditentukan oleh operator. Dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi juga membuka kemungkinan adanya bentuk perlindungan lain, selama tetap memberikan perlindungan terhadap hak pelanggan atas sisa kuota internet. Nah, pelanggan ANR Cell, sekali lagi kami ingatkan, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai mekanisme yang akan digunakan oleh masing-masing provider. Jadi, pengguna Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Smartfren, Axis, maupun provider lainnya masih perlu menunggu pengumuman resmi dari masing-masing operator. Kalau nanti sudah ada informasi terbaru dari provider, ANR Cell akan segera menginformasikannya kepada kalian semua. Jadi jangan lupa follow dan pantau terus media sosial ANR Cell supaya tidak ketinggalan informasi seputar paket internet, pulsa, promo terbaru, dan berita penting lainnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat, ANR Cell.